Gani Wicaksono. Oke, baik untuk soalnya bertindaklah sebagai seorang dosen sains data, lalu ajukan saya pertanyaan untuk menguji pemahaman saya dengan topik From Data to Wisdom. Oke. Hmm.
Oke, jadi mungkin dari yang sudah dijelaskan tadi kayak semisalnya setelah ada angka-angka koordinat pada GPS, lalu juga sudah didapatkan beberapa informasi seperti titik koordinat, kendaraan, pengelompokan kendaraan berdasarkan jalan atau area, lalu juga berapa jumlah kendaraannya, lalu juga kecepatan rata-ratanya. Nah, jadi di sini itu nantinya kita akan dapat informasi kayak semisal pada pukul sekian di daerah sekian itu terdapat kendaraan beberapa, mungkin kita ambil contoh terdapat 100 kendaraan dengan kecepatannya itu 8 kilometer per jam. Nah, jadi dari informasi yang udah kita dapat di sini ya. Jadi kita sudah dapat data dari waktu, lokasi, dan juga kondisi nyatanya itu kayak gimana. Lalu dari informasi tersebut itu terdapat pola-pola ya. Jadi kayak misalnya setiap hari Senin Selasa pukul 6 sore terjadi kemacetan di pusat kota misal, karena kita sudah eh, mendapat kesimpulan dari data-data yang sudah kita dapatkan tadi juga. Terus juga mungkin ada kemacetan paling parah terjadinya di persimpangan mana, lalu juga ada perbandingan antara hari kerja dan juga hari-hari libur, jadi terjadi kemacetan di daerah mana-mana. Jadi, sistem itu, tidak melihat angkanya ya, tetapi, sistem itu akan memahami pola, jadi pola dari lalu lintas tersebut. Nah, jadi untuk, pengambilan keputusan yang paling bijak itu, pemerintah kota tidak hanya mengetahui di mana letak-letak macet, tetapi juga harus menentukan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Contohnya seperti mengatur pola lampu lalu lintas di jam-jam sibuk, lalu juga seperti di daerah-daerah perkotaan itu ada sistem ganjil genap, lalu ada jalur alternatif, terus juga mungkin dapat membagikan informasi rute-rute tercepat gitu ya. Nah, mungkin, Mas Firman bisa tolong ketikkan kesimpulan atau jawabannya. Mmm, ya betul. Ya, ya, betul betul. Oke. Oke, mungkin dari hasil diskusi kita tadi, kita dapat kesimpulan seperti, koordinat GPS koordinat GPS hanyalah sebuah data. Nah ya, namun, ketika sudah diberi konteks yang dimana akan menjadi informasi, lalu saat ditemukan pola ya tadi, saat ditemukan pola akan menjadi sebuah informasi pengetahuan, sorry, sebuah pengetahuan.
Dan ya, dan ke keputusan tadi ya, keputusan pemerintah. Jadi keputusan yang strategis demi kepentingan publik, demi kepentingan publik akan menjadi wisdom. Oke. Ya. Oh, ya, mengatur lampu lalu lintas. Ya, mungkin diulik sedikit ya buat bahan belajar kita juga ini. Hmm, oke. Hmm, oke, mungkin karena tadi juga kita sudah menjelaskan seperti di hari-hari tertentu itu terjadi kemacetan atau penumpukan kendaraan gitu. Lalu juga pengimplementasian dari pemerintah yaitu seperti mengatur lampu lalu lintas. Jadi mungkin hasil diskusi kita tadi udah cukup baik ya. Jadi kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya aja mungkin. Oke, untuk materi kedua ini tentang eh, 5 jenis analitik. Ini untuk topiknya 5 jenis analitik. Five mode five modes of analytic, Mas. Ya. Iniin aja, Mas, apa dikasih apa satu buah pertanyaan gitu. Saya satu pertanyaan saja biar nanti nggak kebanyakan. Ya, satu pertanyaan. Yap. Ya,
Hmm, oke. Oke, oke. Mungkin untuk yang kedua itu eh, kita cari penyebab ya, penyebab dari penurunan baterainya ini itu tuh masuk ke diagnostik analitik. Nah, diagnostik analisis. Nah, jadi eh, karena tadi kita sudah eh, menemukan penurunan baterai selama 1 tahun yang 20% setelah 1 tahun itu, jadi kita bisa mencari penyebabnya. Jadi kayak kita mulai mencari-cari mengapa penurunan baterai tersebut itu terjadi, lalu juga mungkin dari kita mencari-cari penyebab ini tuh kita dapat menemukan kebiasaan-kebiasaan dari penggunanya. Mungkin bisa dari mengisi daya baterai itu hingga 100% di suhu ruangan yang tinggi gitu. Jadi dapat menyebabkan kesehatan baterainya itu menurun. Mungkin untuk tahap selanjutnya bisa Mas Firman. Hmm, betul betul. Oke, mungkin untuk yang keempat ini apa ya? Yang keempat mungkin bisa solusi mungkin ya, solusi seperti ada fitur-fitur tertentu. Jadi ini masuknya ke jenis prescriptive analytics. Ya. Jadi untuk tahap keempat ini solusi atau saran. Jadi mungkin dari permasalahan tadi itu kita bisa mengantisipasinya itu dengan adanya fitur baterai limit. Jadi kayak baterai limit itu membatasi pengisian daya baterai. Biasanya kan udah di HP-HP model baru itu udah ada fitur baterai limit. Jadi mengisi daya ponsel itu cuman sampai 80% aja. Jadi
nggak sampai 100%. Jadi dengan adanya fitur ini tuh nantinya kesehatan baterainya itu bisa terjaga gitu ya, dari menghindari baterai kembung dan semacamnya juga. Oke, mungkin udah ya Mas Firman ya? Oke, mengurutkan ya. Oke, betul. Boleh boleh. Ya Bapak. Oke, untuk topik selanjutnya itu di data mining task. Ya. Hmm, 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 hmm. Oh, hmm, mhm. Ini langsung nggak sih ini Mas? Ya boleh boleh boleh. Hmm, oke. Hmm, oke, jadi untuk kasus B ini kan Anda ingin membangun, model yang bisa menentukan apakah seseorang pelanggan yang baru berkunjung akan membeli atau tidak membeli. Nah, di sini udah bisa kita lihat ya. Jadi dari kerangka tugas yang di atas itu ada bagian classification atau memprediksi. Yang dicontohkan itu spam atau bukan spam. Jadi untuk kasus B di sini otomatis itu dia dalam kategori classification karena membedakan, membeli atau tidak membeli, gitu. Jadi udah jelas terlihat, karena di kasus B ini terdapat kasus yang terdapat 2 pilihan ya, antara membeli dan juga tidak membeli.
Jadi untuk yang kedua itu ke classification. Ya, oke, ditulis dulu. Nah, C. Oke, benar. Oke. Yang selanjutnya itu machine learning. Ya. Mbak, masih ada satu lagi itu yang ini, CRISPDM. Ya, oke oke, sip. Mungkin kalau, eee, apa ya, supervised learning tuh kayak dia sudah gimana ya, udah belajar mungkin ya, itu karena sudah seorang siswa yang belajar dengan buku kumpulan soal dan solusi gitu. Jadi untuk selanjutnya langsung ini, lanjut aja ya. Mhm, mhm,
Oke, baik. Jadi untuk tugas A ini ya, untuk tugas A sebentar. Jadi mungkin untuk yang tugas A ini dia masuk dalam kategori unsupervised learning karena, sistemnya ini itu mengelompokkan pengguna-pengguna laptopnya itu dalam beberapa kategori yang memang sudah ditentukan. Jadi sistemnya ini hanya akan melihat kemiripan dari aplikasi yang memang sering dibuka oleh penggunanya gitu, secara otomatis. Jadi, menurut saya tugas A ini masuknya ke kategori unsupervised learning. Ya, oke. Oke, sekarang lanjut ke tugas yang C, yaitu sistem kontrol kipas pendingin sedang belajar mencari kecepatan putaran yang paling optimal secara otomatis. Jika suhu turun drastis tanpa suara bising, sistem dapat poin plus. Jika suhu tetap panas atau suara terlalu bising, sistem akan dapat poin minus. Ya, jadi sudah jelas ya, karena yang udah kita, eee, tahu sebelumnya, jadi untuk bagian reinforcement learning itu mesin belajar sendiri melalui trial and error atau uji coba. Nah, ya jadi di tugas C ini kan, mmm, sistem kontrol kipas pendinginnya itu dia mencoba belajar sendiri menggunakan trial and error kayak seperti, kalau dia suhunya turun tanpa suara bising, dia dapat poin plus, kalau suhunya tetap panas atau suaranya bising itu dapat poin minus. Jadi buat yang tugas C itu masuk ke reinforcement learning. Eh, oke, sudah betul. Terakhir, ya. Topik yang terakhir itu langkah-langkah CRISP, ya, DM ya. Mhm, soal ya,
Oke. Hmm. Oke, sebentar. Mas Wilman lagi ada keperluan. Mungkin saya baca terlebih dahulu untuk eh, penjelasan dari fase CRIS PDM-nya ini dulu ya. Jadi ada bagian business understanding itu menentukan tujuan bisnis. Lalu juga ada data understanding itu mengumpulkan data awal, memeriksa apa, kualitas, lalu juga mencari insight atau pandangan awalnya ya. Nah, lalu untuk yang ketiga itu ada data preparation. Nah, jadi untuk data preparation ini membersihkan data, memilih tabel, lalu mengubah format datanya. Nah, untuk modeling ini memilih dan juga menerapkan berbagai teknik algoritma, lalu ada evaluasi dan deployment. Oke, untuk pertanyaannya kita lanjut. Sudah. Hmm, iya. Hmm, Oke, kita lanjut ke yang B. Jadi untuk yang B di sini Anda menyadari bahwa banyak data suhu sensor yang bernilai kosong atau nol karena kegagalan pengiriman sinyal. Lalu Anda memutuskan untuk mengisi nilai kosong tersebut dengan nilai rata-rata suhu di sekitarnya. Nah, jadi mungkin yang bagian ini tuh masuk ke kategori data preparation mungkin ya, data preparation. Karena di sini tuh dia menangani data yang hilang atau missing value. Jadi tahap ini tuh mungkin masuk ke bagian pembersihan dan juga transformasi data sebelum eh, tahap pemodelan itu dilakukan gitu ya. Jadi untuk yang B ini masuk ke data preparation. Ya,
Hmm, oke. Oke, mungkin saya lanjut untuk yang bagian D. Setelah model dianggap akurat secara statistik, Anda melakukan uji coba untuk melihat apakah rekomendasi dari model tersebut benar-benar membantu tim teknisi di lapangan dalam menurunkan biaya garansi sesuai target awal. Jadi untuk yang bagian D ini sudah jelas kalau masuk dalam fase evaluation karena eh, modelnya ini tuh dievaluasi untuk tujuan bisnis awal. Jadi, memang nantinya itu, dari apa namanya, model ini tuh dapat dapat membantu menurunkan biaya garansi atau tidak gitu. Jadi, untuk bagian D ini masuk ke evaluation. Oke, oke. Cukup mungkin Mas, sudah cukup. Waalaikumsalam.